Makna Ramadan, takwa, bagi para pemimpin. Quran Surat Al-Baqarah 183 lah yang memerintahkan kita untuk berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Melihat ayat tersebut jelaslah bahwa kewajiban menjalankan puasa Ramadan tidak hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW saja, akan tetapi juga umat-umat sebelumnya juga menjalankan puasa namun tata caranya yang berbeda-beda. Dalam sejarah disebutkan bahwasanya kaum Yahudi pada waktu itu berpuasa sehari semalam penuh tanpa makan dan minum kecuali sekali. Kewajiban tersebut dirubah sendiri oleh mereka dengan berpuasa mulai pertengahan malam hingga pertengahan siang hari. Umat Nasrani pun demikian pada masa lalu para pendeta membuat berbagai macam tata cara berpuasa, ada yang berpuasa dari daging, telur dan ikan. Begitu pula bagi para penyembah berhala. Jika di antara mereka melakukan kesalahan dosa maka mereka melakukan puasa dengan cara meninggalkan semua yang mereka inginkan dengan harapan para Tuhannya tidak murka. Dalam kitab Khulasoh Nurul Yakin disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum mendapat perintah puasa Ramadan, beliau sudah terbiasa puasa 3 hari setiap bulannya. Berdasarkan fakta tersebut di atas nyatalah bahwa ibadah puasa sudah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Adapun Nabi Muhammad SAW baru mendapatkan perintah puasa pada bulan Syaban tahun kedua pasca hijrah. Maka pada bulan Ramadan bulan itu juga Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Adapun tujuan disyariatkannya puasa adalah membentuk insan yang bertua. Menurut Imam Qusairi kata takwa yang terdiri dari 4 huruf, ta, kof, wawu, ya, memiliki makna tersendiri, masing-masing merupakan simbol yang mencerminkan sifat bagi seorang pemimpin yang bertakwa. 1 huruf ta, yg berarti tawadlu, rendah hati, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri, tidak menjadikan angkuh dan sombong, adigang adigung adiguna, meminjam istilah Jawa, lantaran sedikit keberhasilan yg pernah diraihnya. Seorang pemimpin berkewajiban mensejahterakan rakyatnya. Sebagaimana kaidah ushul fikih menyatakan, keabsahan seorang pemimpin itu diukur dari kemampuan dia mensejahterakan rakyatnya, bukan dilihat dari agama, suku atau etnisnya. Tasyaruful imam ala ro'yah manuthun bil maslahah. Jika kewajiban ini telah dilaksanakan dengan baik, tidaklah mengharap pujian orang, sebab kalau ia sudah meminta pujian orang berarti sudah kehilangan sifat tawadlu-nya. 2 huruf kof, yang berarti qanaah, yaitu merasa cukup atas terhadap apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ia tidak lagi berusaha menghalalkan segala macam cara untuk memupuk kekayaan pribadi. Sebaliknya kehilangan sifat qanaah yang lahir adalah tamak, rakus, serakah serta kesewangwenangan untuk memenuhi ambisi pribadinya. 3 huruf wawu yang artinya waro, yaitu terjaga dari subhat apalagi yang haram. Dalam kitab Wasyatul Mustafa Rasulullah mengingatkan kita dalam sabdanya, barang siapa memakan sesuatu yang subhat, maka menjadi subhatlah agamanya, gelap hatinya. Seorang pemimpin yang mempunyai sifat waro, ia akan terjaga dari subhat. Kalau yang subhat sudah ia sentuh apalagi yang haram seperti korupsi, barter kebijakan, jual beli pasal DST. 4 huruf ya, yang menggambarkan sifat yakin, di mana seorang pemimpin dituntut memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh. Ia tidak boleh hanyut begitu saja dengan pendapat orang lain. Akan tetapi ia juga tidak diperkenankan menjadi diktator. Jika seorang pemimpin sudah tidak lagi memiliki pendirian yang kokoh, maka yang terjadi hanya akan menjadi permainan oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dengan demikian landasan utama seorang pemimpin adalah ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketakwaannya itulah akan terpancar sikap tawadlu yang melahirkan ketahanan mental, qanaah yang melahirkan kedisiplinan dan tanggung jawab, waro yang menyelamatkan dia dari sifat-sifat tercela di antaranya gila jabatan, hubbul jah, DST, dan yakin yang menjadikan pemimpin berjiwa stabil. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, hidayah taufiknya kepada para pemimpin negeri ini menuju negeri yang baldatun toibatun wa robbun ghafur. Amin.